Selamat pagi, halo semuanya. Sekarang tanggal 4 Juni 2022. Lagi sendiri di rumah karena orang-orang rumah dari kemarin sudah pergi nganterin Wawan untuk kembali ke Jatinangor. Jadi semua sekarang lagi di Mataram dan hari ini rencananya saya akan kembali ke Sembalun, diundang oleh geng untuk memeriahkan bazar di sana, bazar untuk Kerinjani 100 gitu. Di bareng teman-teman Kripro, Visud dan IKM lainnya. Dan ya kemarin dan heboh-hebohnya pencarian Ariel, anaknya dari Ridwan Kamil, dan pada akhirnya tanggal 2 ya, tanggal 2 atau tanggal 1 pihak keluarga akhirnya menyatakan Ariel akhirnya meninggal dunia. Ini membuat saya sedikit kepikiran dan bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita bersikap terhadap sebuah kehilangan, apalagi yang tidak pernah kita siapkan. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go. Di Kopi K lagi di Kopi K. Tapi tidak hujan. Belum. Sebelum kita lanjut, aku mau ngajakin kalian buat main di galerinya Mahjan yang seharusnya buka di hari vlog ini dibuat. Jadi kita curi waktu lah sebelum berangkat ke Sembalun. Halo, welcome to Seruni Galeri. Ini galerinya itu. Oke, halo. Jadi kita besok akan ada opening. Inilah tampilan dari galeri yang akan kita buka besok. Ya. Tujuannya kita buka galeri ini adalah supaya nanti ada wadah bagi teman-teman seniman di Lombok Timur khususnya untuk menaruh karya-karyanya di sini. Makasih ya udah mau datang ke sini. Sehari lebih cepat. Iya, walaupun sehari lebih cepat. Oke, jadi sebenarnya ini galerinya itu galeri yang kolaborasi dengan coffee shop. Kami dari Seruni Studio sebagai manajemennya itu ingin merangkul seniman-seniman yang ada di Lombok Timur. Nah, jadi seniman-seniman ini kan problemnya sekarang itu banyak yang nggak bisa mempasarkan karyanya, nggak bisa ke branding lebih. Inilah karena mereka rata-rata menjual karyanya itu di art shop-nya sendiri, di rumah-rumahnya, dan karena rumah-rumahnya itu kayak dari segi space-nya sempit dan kurang terbranding. Selain terbranding, karyanya mereka dikenal banyak orang, jadi mereka bisa sekalian menjualnya juga. Ya, selain itu menurut saya menjadi kayak secercah warna baru gitu loh di kota Selong ini. Oh iya, mungkin bisa. Ada warna baru gitu kan, ada sesuatu yang baru ya. Akhirnya anggaplah galeri kecil ini mungkin nanti kedepannya kan akan banyak galeri yang lain kan. Iya, Pak. Oh, ini Ini temanya tentang perjalanan spiritual the journey of the brushstroke. Jadi kalau dari judulnya sendiri, judulnya itu Nawa Pesona. Itu diambil dari bahasa Sanskerta. Nawa itu artinya 9, pesona itu keindahan. Jadi ada 9 keindahan di sini, yang dimana karya ini saya bikin saya ciptakan itu melalui proses en plein air. En plein air itu istilah untuk melukis langsung di alam. Jadi banyak nih tantangannya buat bikin karya ini, dari segi faktor alam, cuaca dan lain-lain. Contohnya yang ini judulnya The Little Baby. Ini saya lukis sendiri di puncak Rinjani. Jadi kebayangkan gimana melukis di atas ketinggian 3726 mdpl, belum lagi anginnya, begitu belum dinginnya gitu. So far nggak terlalu detail karena memang dilukis secepat gitu ya, dilukis cepat. Cuman nggak semuanya, ada beberapa yang dilukis di studio juga, kayak yang ini nih dari foto drone. Ibarat itu ada hubungan internal antara perupa dengan lukisannya. Di sisi lain memang senang dapat dihargai dengan uang misalkan, tapi di sisi lain memang ada sedikit perasaan kehilangan. Kan karya saya ibaratnya itu bisa dikenang lewat fotonya masih ada tapi kepemilikannya mungkin sudah berpindah. Berpindah.
kalau saya sih nggak mau pusing lah. Ya udah diambil gitu. Nanti mungkin ada gantinya juga gitu. Biasalah hal-hal kayak gitu. Oke. Cuman pasti memang ada di awal rasa kecewa gitu. Tapi kan di balik itu mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bakal kita terima di balik kehilangan. Kasih gula. Sudah rekam tuh. Sendalnya dicopot. Wih, anak kopi banget. Laptop kasih dong laptop biar kayak news anchor. Kayak orang kerja-kerja gitu loh. Dipakai. Mukbang. Kopi apa? Jelasin sih. Mau jelasin Loh, ya kok hilang. Enggak dia fokus. Fokus dia. Manis? Op. Ya sebenarnya di sini kita cuma nge-chill aja sih. Kabur dari bazar yang sedikit rame hari itu. Pengen ngopi-ngopi santai aja sambil nikmati momen sendu di Sembalun. Sampai pada akhirnya ya lupa kalau mereka sedang menjaga bazar. Oh, kira aku Reza. Sunse ngaco. Kan udah lucu jadi Sunse. Harusnya kan kita jijik ya. Kan udah lucu. Orang tua, bapak-bapak berkumis. Dua-duanya ciuman. Kan sebenarnya kan najis kan. Kenapa lucu? Sunse dia. Sunse. Kalau kan main cewek itu haram. Mama kaca mama. Sunse. Karena waktu sudah semakin sore, akhirnya kami menuntaskan nongkrong kami dan segera menuju lokasi bazar. Foto boneka tua. Akan jadi pelari Anda. Bazar apa sih? Iya, ini bazar yang diadakan Pemkab Lombok Timur untuk memeriahkan event Rinjani 100 yang sudah berjalan 2 hari sejak tanggal 3 Juni kemarin. Ya, ini produknya murah ini, belinya cuma 25.000 tapi yang makan bisa orang satu lusin 12 orang ini ya. Ini untuk krunya Mas Rulin ya. Ya, kasih untuk begadang ya. Oke. UKM naik kelas. Yes. Sama adik dapat. Terima kasih dapur Sandy. Beginilah suasana malam hari di area bazar. Kami banyak ngobrol dan bertemu dengan teman baru. Salah satunya Dina, punya produk aren-aren dengan bestinya Diana. Keren ya? Apalagi orang-orang yang mau naik gunung tuh atau nggak ngebukit gitu kan pasti butuh asupan gula kan. Nah, pas banget nih produk kita gula aren. Bentar lagi mau launching nih produk barunya. Bentar lagi mau launching. Iya, ditunggu ya. Yang membedakan sekarang, kenapa orang tuh harus nih pakai produk dari kalian? Iya, karena produk kita itu produk yang sesuatu banget. Produk yang kekinian lah menurut saya kan. Saya nih sejauh ini belum ada sih nemuin produk yang seenak produk saya. Kalau penasaran boleh dicoba ya. Boleh dicoba keenakan langsung. produk saya. Oke, Karena kita kembali akan bersama lagi. Ayo Bapak Kadipora, boleh foto sebentar Pak, karena sedikit lagi rangkaian acara akan kita mulai. Luar biasa sekali loh Pak. Tato. WTF Runner. Let's go. Boleh hitung, jadi hitungan 10, 9,
ini adalah salah satu start di kategori 36 km. Jadi mereka start di jam 23.30 kalau nggak salah waktu itu. Salah satu kategori yang paling ramai juga, sekitar 400 peserta. Rame banget cuy. Bagaimana pendapat kamu soal ini yang lagi hangat itu? Kang Emil akhirnya melepaskan Eril itu gimana? Lagi hangat. Seputar apa yang bahas tadi sama Nanap itu Kan bentuk dari sebuah keikhlasan ya. Karena siapapun yang bernyawa pasti akan kembali lagi. Ya mungkin itu ada bentuk dari keikhlasan atau bentuk dari pesimisme juga ya. Intinya saya kembalikan lagi ke sana kalau ini semua. Itu udah, kalau saya memaknai kehilangan ya sedih sih boleh lah, tapi jangan berlarut-larut. Ya emang sunatullah ya, wajar lah manusia itu kalau semisalnya merasa memiliki dunia itu kan. Kalau kata ustadz sih kayak gitu. Kalau semisalnya dunia ada di hati ya kefakiran selalu ada di kelopak mata katanya. Makanya taruhlah dunia itu di genggamanmu, akhirat di dalam hatimu. Kamus di luar. tindak Kamus ke? Tindak Kamus. Jadi bapak ini kan lagi merasa kehilangan ini ya, kayaknya lagi galau, dia kehilangan YouTube-nya yang dia sudah bangun, dia kehilangan cintanya mungkin kan, dia kehilangan kasih sayang dari orang-orang sekelilingnya. Sebenarnya ini kita nggak kasih sayang sama, pura-pura aja ini. Sebenarnya kami sama ini gimmick sama. Iya. Biar fotonya bagus. Biar fotonya bagus gitu. Ya, begitulah kehidupan. Jadi dari rumah tangga itu yang kita idam-idamkan itu kehadiran seorang anak. Dari awal itu. Ketika anak ini ada, ya kan, tumbuh kembangnya itu selalu kita perhatikan. Jangan sampai miss gitu tumbuh kembangnya. Jadi emang orang tua itu dari kecil sampai dia dewasa itu bakal tetap kita bakal rindukan gimana pun dia gitu, biarpun anak kita. Nah, di posisi kehilangan itu semua orang tidak bisa menerima kehilangan. Wajar Ridwan Kamil merasa bukan wajar, emang harus dia merasa kehilangan karena pertama anak laki-laki yang bakal menjadi penerus estafet keluarga, kepemimpinan keluarga, dan kedua harapan besar di anaknya untuk mengangkat derajat keluarga. Jadi emang kehilangan anak itu Umurnya keberapa? sesuatu mimpi buruk di setiap orang tua. Jangankan dia hilang, dia sakit aja itu lebih baik kita yang sakit daripada dia. Apalagi ini konteksnya beliau belum menemukan fisik dari anaknya, itu set kehilangannya mungkin double. Untuk menyikapi suatu hal kehilangan, mungkin kehilangan yang terbesar dari saya sendiri adalah kehilangan seorang bapak. Bahwa dengan kehilangan yang seperti itu ya, mau tidak mau dari saya sendiri harus bisa mengikhlaskan, kemudian menjalani hari-hari kedepannya dengan
yang sebelumnya bisa saya rasakan bersama Bapak, setelah masa kehilangan kita tidak merasakan suatu hal yang sama, dan kita melalui proses yang cukup berbeda untuk kedepannya, dan itu perlu kita ikhlas dalam menyikapi hal yang seperti itu. Dimana datang rasa kehilangan akan selalu diikuti datangnya sebuah keikhlasan. Bisa seperti itu. Betul Bang? Apa itu? Selalu.